ya. Betul, ini combo yang kalau menurut gua dua-duanya combo ranked nggak sih? Combo rank. Charge yang udah dibuat nanti ya ketika masuk menuju ke dalam mid game. So, kita bakal langsung lihat aja seperti apa eksekusi dari tim RRQ dan juga Mahadewa. Untuk para pendukungnya tim RRQ nih, RRQ Kingdom. Dan Mahadewa ini sebutannya apa ya? Anak Dewa. Anak Dewa. Anak Dewa, boleh. Langsung aja komen kalian semuanya. Lebih dukung siapa dan ada vote di sana. Langsung kalian isi. Ini sih kayaknya 71% ke RRQ, rata-rata Kingdom nih yang nonton guys ya. FIFA RRQ Iya. dan juga MHD Win masih berkobar dan cobalah ditaruh di live chat gitu, boleh kan hashtagnya FIFA Iya. RRQ atau bahkan MHD Win. Dicoba dulu dan juga ini kita langsung masuk ya ke gamenya di match yang pertama lower bracket final. Game pertama juga dari best of 3. Kenapa Riz? Iya, lu harus lihat ini line up dari tim Rex Regum Keon, mereka nggak punya pure frontline gitu loh. Jadi yang bakalan jadi frontline-nya nanti si Bai. Gue kasihan sih sebenarnya. Kayak Bai dan Jester ini bakal barengan terus. Pasti dia punya unlimited heal sebetulnya. Unending Sorrow, bahkan pasif dari si Bai juga. Terus juga ada Wave Breaker pula. Jadi menurut gue RRQ ini bakal maksimalin healingnya. Dan akan langsung ada Flash plus Frag Grenade. Yang sayangnya tidak bisa melakukan kill terhadap seorang Ayep di sana. Iya, kenapa? Tapi kenapa di flash dulu dia di awal? Tapi ya oke lah, it's fine. Mungkin kayak mau mencoba gitu ya untuk dapetin Yarianya atau dapetin Marco-nya kan, itu kan bisa namanya cheese kill ya. Kalau misalnya kita bisa bilang lagi early. Ya, ada lagi ya, cheese kill. Karena kan memang itu mereka udah low banget gitu. Unpredicted jadi, ya. Iya, jadi ngambil kesempatan lakukan kesempitan aja dicoba dulu, tapi ternyata hitungan damage-nya masih belum masuk dari Jia. Yep. Jadi masih santai dulu. Dari Mahadewa udah mulai reset lagi. Yaria memang belum level 4, belum punya Variant Protector. Bakal jadi susah banget buat lawan pressure dari musuh. Dan Marco Polo juga di early bukan salah satu hero yang paling kuat lah bisa kita bilang di early. Itu benar-benar tergantung pinter banget gimana cara mainnya aja. Cara masuknya ya. Yap, cara masuknya, cara keluarnya, cara ngasih damage-nya, atau bahkan positioning-nya bahkan yang lebih penting. Iya. Karena kemarin gue sempat ketemu, gue juga masuk match up ini nih. Gue pakai Lady Sun lawan Marco Polo. Marco Polo bisa first blood gue bro. Bisa first blood memang ya. Itu memang tergantung positioning-nya aja. Benar. Itu kalau misalkan 4 pertama ya, gue harap Lady Sun-nya nggak ditinggal sih sama si Jester. Karena kalau misalkan ditinggal itu pasti bakal di solo kill sama si Marco Polo. Dan sekarang sudah ada satu Azure Golem dan juga Flash yang harus dikeluarkan oleh Fadel boy. It's too soon boy. Kenapa terlalu cepat Fadel buka flashnya? Frigid Prison ya tadi. Iya, Frigid Prison memang sangat mengerikan ya dengan viewpoint yang menguntungkan. Dan bahkan lo lihat di sana udah ada satu unprepared barrage yang dibuka dari seorang Enix, sangat amat agresif Enix untuk di awal game kali ini. Almost mendapatkan Jia tapi nggak masalah. Kalaupun dia hilang target dia masih bisa dapetin burung di sana. Udah 2 burung dia keep. Yes, Flash udah dibuka sama Jester F dan juga Jia masih nunggu cooldown untuk flashnya. Jadi ini bakal jadi momen yang bisa dihitung lah, bisa dibilang sama Mahadewa. Ini Flash gak ada, mau fightnya kayak gimana, atau mereka mau coba plan lagi nanti buat farm lane. Tapi gue nggak lihat juga Mahadewa lagi coba buat ngeberatin ke lane manapun ya, karena mungkin emang masih laning phase lah bisa kita bilang. Sebelum menit 4 mereka masih coba buat cari gold sebanyak mungkin sebelum Tyrant dan Overlord-nya nge-spawn gitu. Benar. Ya, Rex Regum Keon harusnya kayak main sabar banget sih. Ini nunggu kayak item tanknya jadi sih, atau Scar Frost-nya dari seorang Bai udah jadi. Kalau misalkan udah jadi Scar Frost itu udah enak, karena beberapa hero positioning yang dimiliki oleh tim Rex Regum Keon nanti kedepannya bakalan dipermudah berkat bantuan dari Scar Frost dan seorang Bai. Karena itu bakal ada 2 slow lah, slow dari pasifnya dan juga slow dari si Scar Frost itu sendiri. Yes, dan udah dimulai lagi. Enix dan juga Duel to the Death udah masuk Anxiety, First Blood Dolia soalnya nggak punya flash, cuma punya Wave Breaker yang tadi udah kepake. Di depan tower sendiri harus tumbang seorang Ayep. Dan sekarang Tyrant kita lihat Nightmare, Bayi dan juga 663 masih mencoba masuk, udah langsung ditarik. Nightmare. Seorang Anxiety di sana. Exploit weakness. Zoning aja ke arah Tyrant. Dan pada akhirnya RRQ bisa mendapatkan Tyrant-nya dengan cukup mudah di sini. Tapi masih ada lagi Meteor Kill coba buat masuk dari sana. Moss 663 udah ngeluarin sprint. Dead at Sunset apakah bisa mengeksekusi? Tapi masih ada Unending Sorrow bro. Walaupun begitu 663 pun masih bisa ditukar sama Moss 1 tuker 1. Gimana harus menurut lu? Ya maksa banget sih kalau menurut gue itu ya. Karena memang Bai tadi nggak ada info kan ultinya kebuang. Tapi ternyata masih coba buat di commit ya sama Mamons. Dan bahkan sudah ada 1v2 situation. Dan bahkan sekarang sudah dapat bantuan kembali dari Fadel. Flash out, masuk menuju ke area river dan juga jungle-nya mereka sendiri. Dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali Jia ya. Tapi bagus, karena kalau misalkan lu berhasil nge-kill Jia,
itu udah kayak bounty yang seharusnya diamanin sama si NX sih. Yes. Kayak nggak masalah lah lu nggak dapat yang lainnya, yang penting lu dapat Jia-nya. Karena memang kunci late game-nya dari tim Rex Regum Keon only Jia. Yes. Dia makin lama dapat gold, makin lama dia kaya, itu bakal makin menguntungkan buat Mahadewa. Karena kan memang Mahadewa ini juga sebenarnya hero-heronya late. Kalau mereka bisa mereka bisa numbangin lah player-player yang gold hungry di musuhnya, pasti bakal sangat menguntungkan buat mereka. Jia udah kehilangan 1 poin eliminasi ya kan. Juga dari Dolia kan? Tadi ini Nightmare coba buat tarik-tarik lagi Mons. Kayaknya Nightmare hari ini cara mainnya cukup sabar sih ya. Iya, dan ketika dapetin celah dia juga galak ya, karena memang main-main harus kayak gitu buat di awal game. Karena ini winning condition ya. Kalau misalkan dia main galaknya tuh nanti ya nunggu dia mungkin jadi Pure Sky, kayaknya itu terlalu lama. Exo Torment karena hitungannya item yang lumayan mahal juga. Dan Pure Sky pula itu resepinya itu harganya mahal juga gitu. Jadi menurut gua Nightmare memang udah seharusnya lu pakai hero yang early-nya kuat. Dan lu tetap harus maksimalin potensi early kuat tersebut. Dan ini nggak boleh lakuin teleport karena memang NX di area bottom lane atau farm lane sudah berhasil mendapatkan 1 kill atas seorang 663. Tidak akan bisa keluar dari cengkraman NX. Ya sini Yaria-nya Ayep nyermin banget gak sih? Iya. Kayak gue dari kemarin tuh ngeliat Yaria-nya Ayep dan gue kemarin pun akhirnya sempat belajar main Yaria, ikutin Ayep. Tapi tunggu dulu, masih ada fight. Langsung dikasih Fever Barrage di sana, kembali Arsila. Jester F mau nggak mau flash, Enix terlalu berbahaya, udah kena 1 Wandering Beam dan Enix bisa menumbangkan 2 bahkan pemain. Trapping yang begitu cantik Faris. Yap, sangat baik sekali trappingannya, tapi sayang banget dari tim Rex Regum Keon masih belum ada jawaban yang pasti. Nampaknya Mahadewa Esports akan melanjutkan push mereka di area top lane saat ini akan berpindah. Dan bahkan sudah ada Illuminating Slash yang hanya untuk memberikan efek slow saja menuju ke seorang main. Yes. Dan ini nggak bakal dilanjutin lagi. Ini push power dari tim Mahadewa di area farmland mereka kuat banget Delta. Gila, langsung dimasukin lagi nggak tuh sama Enix. Gak takut banget bro. Fever Barrage Wandering Beam langsung hilang. Tapi sekarang Bayi coba buat naik. Mons untungnya masih ada Dead at Sunset. Coba buat mundur tapi ketabrak tower di sana. Coba didorong sama Nightmare. Tidak berefek banyak. Malah Nightmare sekarang yang jadi bulan-bulanannya Mahadewa Esports. Bayi coba buat masuk. Zoning aja ke arah player Mahadewa Esports. Dan Nightmare masih bisa mundur dengan aman. Iya, masih aman. Kalau misalkan kita lihat aman atau enggaknya dari Rex Regum Keon sih, ini sebenarnya main dengan api sih mereka. Walaupun mereka banyak hero heal, ada satu potensi hero yang benar-benar natural counter banget untuk hero heal. Dan bahkan sekarang sudah akan langsung kembali lagi membuka favorite barat di sana, namun akan langsung dibalas karena ada shutdown yang masuk menuju ke dompet dari seorang Jia. Otomatis uangnya lumayan deras dari tim RRQ saat ini, tapi itu tidak akan bisa mengejar ketertinggalan mereka juga karena mereka hilang Jester, hilang Nightmare tadi di awal. Yes, dan sekarang pertukarannya oke lah sebenarnya buat RRQ ya, karena dapat 1 tower outer di farm lane, dapat Enix, itu udah enak banget. Shutdown 1 tower, oke, masih nice. Tapi Enix-nya juga memang tadi benar-benar berani banget sih. Berani banget, betul. Karena memang kalau misalkan lu udah dirasukin Yaria tuh harus kayak gitu mainnya. Lu kalau misalkan lihat ya, player-player Cimai, bener player Cina Malaysia itu kalau misalkan main Luna yang udah dirasukin sama Yaria itu agresifnya nggak nanggung-nanggung teman-teman semuanya. Sama kayak Enix sekarang lah ibaratnya. Dan sekarang Mahadewa Esports mereka udah akan langsung bersiap-siap melakukan upaya defense di area mid lane mereka karena memang ada satu wave yang dimana Lady Sun pula ada di sana dan juga duel to the death langsung masuk menuju ke seorang Dolia begitu saja. Tapi di balik itu Mamos masih melakukan upaya pengejar dan juga tebasan Meteor berhasil menumbangkan seorang Jia. Tidak ada jawaban kembali dari tim RRQ. Di recall bahkan oleh Mamos dan Mamos masih bisa selamat di flash out dan langsung hilanglah di sana oleh Jester. Satu basic attack dikasih air dikit. Itu flashnya dendam pribadi sih. Iya, personal ya. Flashnya personal sih. Flash basic attack tuh personal banget. Bener, karena itu tipis banget. Itu turning tide 1% ibaratnya ya. Betul. Dan bahkan sekarang masih dilanjut lagi duel to the death menuju kedua player sekaligus. Dan bahkan Mayen tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Rex Regum Keon kehilangan 2 player mereka, sedangkan dari tim Mahadewa hanya kehilangan 1 decoy yaitu Mammoths yang tadi sempat nge-recall. Ya ini mau ngomongin hero ya, Princess Rox ini gampang banget ya ternyata ketangkep, gampang banget ternyata ke compromise juga positioningnya. Iya, karena memang ya utility-nya memang sangat-sangat berguna, tapi positioningnya memang benar-benar harus ciamik banget. Dia nggak bisa
masuk ke fight-fight yang nggak punya front lane. Contohnya kayak sekarang RRQ, buat gue mereka nggak punya front lane. Mereka punya Mayen, tapi Mayen pun bukan front lane. Yuhuan pun bukan front lane. Jadi Princess Frost ini bakal ada di posisi yang awkward banget, dan Lady Sun juga nggak bisa fight dengan maksimal karena mereka nggak punya front lane yang bisa nge-peel damage dari Mahadewa Esports ataupun bahkan positioning. Tapi rupanya udah ada yang ke target di sana. Satu trapping yang cukup baik juga dari Rex Regum Kion, walaupun Mahadewa sempat ngedapetin Tyrant, tapi sekarang udah mulai masuk. Enix langsung diganggu banget sama Bai, coba buat mundur, coba buat clear clip, akhirnya berhasil. Marco Polo Yaria, Enix masih coba buat maju, tapi Musashinya nyusulnya masih terlalu jauh karena tadi coba sempat nge-push satu creep lane wave di arah bawah. Iya, itu perannya lumayan penting ya dari seorang Assurity karena dia udah dapetin solo Tyrant, terus dia juga harus nge-push satu wave. Dan sekarang Enix di sana akan langsung 3 player yang dikasih ulti favorite bar, dan bahkan di belakang duel to the death menuju kedua player sekaligus. Dan nampaknya Mahadewa saat ini akan langsung all in kembali ke Lady Sun. Nice flash out dan akan langsung terkena efek dari Unending Sorrow yang membuat dari seorang Lady Sun mendapatkan heal kembali dan bisa untuk melakukan push tipis-tipis. Yes, tapi rupanya di sisinya RRQ, Nightmare berhasil menculik Enix dan juga Ayen. Double kill di saat yang bersamaan ketika mereka udah gak punya skillnya lagi. Langsung masuk, getting serious, exploiting weakness, langsung dibabat habis dua player dari Mahadewa Esports. Pertukaran yang masih dicicil lah kalau bisa dibilang buat Rex Regum Kion, walaupun tadi sempat kehilangan 663 lagi untuk kesekian kali. Iya, balik lagi ya, ini Purify guys, jadi ada beberapa detik dari Mayen juga nggak bisa langsung attack by defense atau exploit weakness, itu lo nggak bisa nyalahin kalau misalkan Nightmare di sini gagal untuk ngasih sisi ke si Enix ya, karena di situ ada Purify, jadi harus nunggu beberapa detik ke depan. Ya cuman sedetik, cuman menurut gue itu core banget. Kalau misalkan lu 1 detik nggak bisa nge-stun si Marco Polo, berarti Marco Polo kan bisa ngedamage ke 3 player sekaligus kayak tadi lagi. Jadi perlu diperhatikan dari Rex Regum Kion, output skill apapun itu bakal berpengaruh ke depannya. Ada satu Frigid Prison yang nampaknya tidak mengenai siapa-siapa. Assurity akan langsung menaikkan 2 player, derajatnya dinaikkan gitu saja. 3 player bahkan di sana di zoning out dan mereka berhasil mendapatkan satu overlord. Dan di balik itu Enix dan Mamun akan langsung combo secara berbarengan. Area of effect dari tim Mahadewa Esports benar-benar berjalan sangat baik. Nightmare dan Jester dipukul mundur, double kill for Mamuns, dan ini akan menjadi push dari Mahadewa Esports karena mereka sudah akan langsung men-summon satu Vanguard Overlord yang mungkin di area bottom lane. Yes, Anxiety, the King of Smite yang sampai sekarang masih jadi sangat berbahaya karena ketika dia punya Primal Bond pun perhitungan Smite-nya masih luar biasa. Masih bisa nge-steal Overlord yang seharusnya dimiliki oleh Rex Regum Kion. Sekarang mereka punya Overlord, tadi mereka punya Tyrant, dan ini udah sangat tidak tertahankan dominasi yang diberikan, pressure yang dikasih sama Mahadewa Esports di game yang pertama kali ini, Riz. Iya ya, ini udah menit-menit kehancuran dari Rex Regum Kion. Mereka nggak boleh main lama-lama, mereka punya power early yang baik, tapi sayangnya langsung beku, dibanjirin dengan destructive damage seorang Lady Zen. Dan bahkan Assurity sudah kehilangan setengah bar HP-nya. Dan posisi dari Mahadewa Esports juga mereka nggak bisa free push karena terlalu banyak zoning areanya. Lu dikasih OD, lu dikasih juga si Mournful Tempo, lu bahkan di sana harus ngehindarin juga output skill dari 663, yang dimana ketiganya itu area of effect-nya yang lumayan mengganggu dan clearing wave lumayan cepat juga. Yes, harusnya RRQ bisa counterplay ya. Iya. Tapi Mahadewa bahkan nggak ngasih kesempatan buat RRQ counterplay di sini. Karena dari tadi tuh banyak banget juga yang keganggu kayak gini, kayak Bai di free poke aja, Wandering Beam lagi. Wandering Beam bener-bener ganggu banget sih. Nah, kalau udah kena Wandering Beam, kena naik abis itu langsung di Resplendent Revolver aja sama Enix, itu udah sakitnya udah luar biasa dan gak ada yang bisa nahan sih. Dan ini Mahadewa kembali menjadi satu tim yang bisa kita bilang bikin bahaya banget buat musuh-musuhnya, apalagi ketika musuh-musuhnya tuh masih ini ya, masih kayak bermain dalam tempo yang lambat. Karena Mahadewa nih ketika mereka dapetin FTTH, mereka up temponya tuh langsung cepet banget pasti, dan juga pergerakannya langsung jadi beda banget gitu loh daripada ketika mereka lagi di ini Tyrant loh gitu. Ini Tyrant buff loh, ini Tyrant buff, ini RRQ harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan di proc team fight ini pasti mereka bakalan mudah buat hilang. Nah ini udah info nih, Unending Sorrow dari tim RRQ sudah nggak ada, jadi Mahadewa bisa all in. Kalau misalkan memang mereka mau melakukan push ke satu lane yang emang benar-benar mereka decide untuk di push, entah itu mungkin mid lane atau bahkan quest lane yang sudah terbuka lebar,
untuk menjadi opsi dari tim Mahadewa agar berhasil mereka amankan high ground-nya. Tapi saat ini belum ada jawaban sama sekali Zelta. Mereka kayaknya lagi nunggu satu Overlord dan disitulah mereka bakalan kontes berdua nih. Soalnya high ground defense RRQ kuat banget ya. Kuat. AW-nya banyak kan yang tadi gue bilang. Tadi kan lu udah bilang juga emang area of effect-nya banyak banget. Jadi memang ini high ground defense-nya sangat-sangat tinggi. Mons coba buat bertahan, coba buat jagain dan coba buat zoning, kasih vision buat timnya. Tapi ternyata masih ke compromise juga, ketahuan kalau misalnya tadi Mons ada di sana. Tapi sekarang player-player dari Mahadewa sepertinya harusnya belum banyak ketahuan ada di mana, khususnya buat Fadel. Karena Fadel masih bersembunyi menunggu di belakang Enix, coba buat support aja, positioning yang sangat baik juga dari Fadel boy. Coba buat melihat di mana kira-kira enaknya dia bisa langsung mengeksekusi Destructive Delusion di sana. Tapi benar seperti apa yang lu bilang Riz, mereka nungguin Overlord. Kayak sekarang kita lihat udah mulai dicicil lagi Overlordnya, berdua, bertiga. Mons ada di bawah, berempat sih sama Ayep. Dan coba buat berjalan lagi nih. Udah dapat nih Overlordnya. Iya, tapi ini sulit sih buat RRQ ya, karena semua enhance Epic Monster itu diamaninnya sama tim Mahadewa ya. Iya. 4 yang udah spawn enhance Epic Monster guys, entah itu Overlord atau Tyrant, itu 4-4-nya udah diamanin sama Mahadewa semua. Dan bahkan sekarang Rex Regum Keon, fungsi utama dari hero-hero macam kayak Princess Frost dan juga Bai dengan Yuhuannya, dan bahkan Jester dengan Dolia itu hanya untuk clearing wave aja. Jia juga mungkin akan ada waktunya dia buka ultimate shield bukan menuju ke player tapi untuk clear wave aja. Dan udah langsung muncul di atas dari tim Rex Regum Keon, defense mekanisme mereka agak sedikit terganggu seharusnya. Dan player-player dari Mahadewa juga sudah berfokus untuk mencicil beberapa damage dari high ground-nya. Dan bahkan di sana udah akan langsung mencoba untuk mulai dengan ultimate-nya, Duel to the Death, dan Alain datang dari samping dengan penggunaan Death at Sunset. Namun Mahadewa Esports sendiri mereka tidak mau terlalu komit karena apa yang mereka targetan udah berhasil mereka amankan. Yes, satu high ground tower di arah mid dan sekarang OTW satu high ground tower di arah Clash lane juga. Enix masih mencoba untuk mundur karena Fadel tadi agak ke kompromi sedikit sama Nightmare. Tapi Nightmare pun juga nggak memilih untuk all in karena masih mencoba untuk fight mundur aja. Yang mereka perlukan hanyalah untuk ngilangin naga-naganya dulu, ngilangin Shadow Vanguard-nya dulu untuk saat ini. Tapi atasnya langsung ditowel aja sama Enix dan udah hancur. Jadi sekarang Super Minion udah pasti berjalan dari Mahadewa Esports ke arah Rex Regum Keon. Wave-wave yang mereka harus tahan dengan cukup keras, walaupun sekarang masuk ke menit 17,5 ya. Jadi RRQ sebenarnya masih memberikan perlawanan yang cukup alot, tapi kita lihat juga Mahadewa kelihatannya memang nggak mau ngambil resiko sih. Kayaknya ngambilnya agak disiplin, walaupun sekarang Mons udah kelihatan ngeluarin lagi ada yang disoro dari Bai. Coba buat dimasukin lagi Mons, coba buat ganggu, masih ada Death Assassin dan sepertinya bentar lagi langsung naik. Death Assassin coba buat kabur dulu karena memang kayaknya buat buang skill Jester F Celestial Melody-nya yang ngereset ulti-ulti dari player-player RRQ. Iya, look at that damage though. Mahadewa harus coba buat tarik mundur kembali. Luminary Slash akan langsung memblok beberapa proyektil yang masuk menuju ke player dari Mahadewa Esports. Dan ada Fadel Boy di sana yang membuang beberapa Ocean Tears-nya. Tapi sampai detik ini Mahadewa Esports masih belum bisa nge-end game-nya guys. Tidak semudah itu RRQ dikalahkan. Dan juga Mahadewa Esports akan langsung concern menuju ke Tyrant-nya terlebih dahulu. Mereka di sana nggak bisa masuk secara belak-belakan dan bahkan Duel to the Death tidak mengenai siapa-siapa karena memang ada efek Invulnerable dan juga Enix miss dari Ultimate Beverage Barrage. What's wrong with you guys? Mahadewa harus dipaksa untuk teamfight saat ini karena Alain sudah berada di depan dan akhirnya mereka hanya mendapatkan seorang Princess Frost saja. Itu dua ulti wasted dari tim Mahadewa Esports loh. Iya, momennya agak missing timingnya, tapi it's okay. Anxiety, Sage Sanctuary-nya ke pop. Jadi dia harus benar-benar nunggu banget nih buat nungguin Sage Sanctuary ataupun Destiny-nya ke pop lagi. Nyala lagi, tapi Nightmare sekarang coba dicicil sama Enix. Coba buat dicicil. Enix mau keluar Purify karena Jester F663 dan juga Jia. Bai maju sebagai truk tronton yang langsung menabrak player-player dari Mahadewa Esports. Ayep harus pulang dulu, mereka nggak punya support. Jadi ini waktunya mundur. 51 detik lagi bakal ada Tempest, tapi 17 detik lagi bakal ada Overlord ini. Iya ya, mereka kalau misalkan bisa ngambil duanya kenapa enggak ya? Tapi maksudnya udah nggak bisa sih, karena kan 19.30 udah hilang semua kan. Iya benar. Mereka harus ambil di bawah 3 detik. Emang bisa? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, susah. Mahadewa Esports juga kalau misalkan mereka mau paksa Overlord aja itu mereka cuma dapetin 3 detik aja guys. Goodbye, langsung hilang Overlordnya. Dan 28 detik lagi kita akan masuk menuju ke Tempest yang pertama.
Mario Esports juga di sana akan langsung coba body zoning. Jungle-nya udah kelihatan banget nih, kayak Rex Regum Keon mungkin nggak ikhlasin Tyrant dan juga Overlord. Tapi untuk urusan Tempest Dragon itu beda lagi nih ceritanya ya. Yap, ini wave pressure-nya coba diatur sama RRQ karena mereka juga nggak mau kalah dari pressure-nya Tempest. Ya. Walaupun super minionnya berjalan, tapi ternyata tadi satu kehilangan Ayep itu benar-benar bikin wave pressure-nya berubah. Tapi sekarang udah selamat datang Tempest. Pertandingan akhir telah dimulai. NX coba buat poke ke arah Bai, Faris. Ya, ini adalah final showdown di mana dari tim RRQ lumayan galak mereka. Ini beda banget ya dengan mode mereka turtling, dengan mode mereka yang lagi ngerapiin wave kayak gini. Gue suka banget RRQ gimana mereka mengganti mode-mode tersebut. Dan sekarang Mario Esports nampaknya masih belum concern untuk stick menuju ke Tempest Dragon yang pertama di game kali ini. Jia akan langsung menghabiskan beberapa HP dari seorang Asioret, namun Asioret di sana akan langsung membuka duel terdekat, tetapi agak sedikit telat, dan follow up dari tim Mario Esports agak sedikit telat juga karena concern dari NX adalah split push dari NX dan Ayep akan terjadi saat ini dengan enhanced wave, dan bahkan tidak ada player dari tim RRQ yang pulang. Base atau Crystal sudah terbuka lebar dan juga Mario Esports finally